Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eca, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam Bu Epi, selamat malam juga. Ibu lagi sibuk apa nih di sekolah? Ya Ibu, kebetulan kami kemarin itu ada habis kegiatan Expo Ibu. Oh, Kegiatan ekspor. lomba-lomba anak-anak gitu, sama Hmm, kegiatan hasil karya anak-anak peserta didik berkebutuhan khusus yang dilaksanakan di SLB Negeri Ciamis. hmm, hebat. Terus Ibu di sela-sela kesibukan itu gimana nih kabarnya? Apalagi Ibu itu ya habis dapat tindakan Eh, medis ya. Gimana kabarnya sekarang Bu? oh iya, Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Berkat Alhamdulillah. doa dan mungkin semangat dari teman-teman juga ya, sehingga Hmm, bisa mengikuti setiap kegiatan. Alhamdulillah. Jadi Tapi sehat ini ya ya Bu? Bu, eh, gimana? Jadi Alhamdulillah sehat ya Bu ya, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah baik kalau secara ini ya. Tapi jujur saya tuh ya dari udah lama eh, ada unek-unek gitu loh Bu. Hmm, ya kalau boleh tahu kenapa tuh Bu? Gimana Bu? Maaf. Iya, kalau boleh tahu unek-unek apa itu, Bu? Oh iya, maaf tadi sinyalnya nggak jelas ya Bu. Ya. Iya jadi saya kan cerita sedikit ya Bu. Eee, saya ini warga baru. Saya baru bekerja di sekolah yang sekarang itu baru 3 bulan. Dan Hmm. saya merasa makin ke sini, saya melihat bahwa kita sesama rekan kerja itu, belum kompak dalam Hmm. kegiatan yang, membutuhkan kerjasama dengan yang lainnya, Hmm. seperti itu Ibu. Ya, oh iya. Jadi Ibu merasa belum semuanya kompak, sepenuhnya kompak mungkin ya dalam berbagai kegiatan. Iya. Em, Kira-kira jadi kalau melihat hal tersebut, kira-kira rencana pertemuan kita kali ini membahas topiknya tentang apa, Bu? Ya, saya pengen ya Bu, gimana sih caranya, saya bisa membuat suasana kerja yang nyaman, yang Mhm. kompak, terus kita juga saling berkolaborasi, Iya. mencapai tujuan yang sama gitu. Jadi tujuan Ibu itu bagus ya Bu. Jadi Ibu meskipun baru tapi ada ada willingness atau keinginan untuk menyatukan atau meningkatkan kekompakan di sekolah ya Bu. Ya, Kemudian kalau boleh tahu tuh apa namanya? Kalau di rating Bu dari 1 sampai 10, kira-kira kekompakan di sekolah Ibu saat ini itu ada di angka berapa? kalau menurut saya ya Bu, di angka 6 ke 7 lah, 6 ke 7 Hmm. karena memang ada beberapa kegiatan yang sama sekali tidak kompak gitu. Mhm. Contohnya seperti, ketika kemarin kita akan membuat karya kan hanya guru-guru tertentu yang membuat karya tersebut gitu. Yang lainnya entah tidak tahu atau kurang info makanya kita nggak ikut bergabung untuk membuat Hmm. karya seperti itu. Ya, jumlah gurunya ada berapa Bu di sana? Di sana itu guru hampir 38 40-an Ibu, 40-an. Nah, Hmm. kalau sama TU itu hampir 50. Ya, cukup banyak juga ya Bu. Jadi itu tantangan Ya. juga ya Bu untuk mengompakkan semua. Nah, Iya, kalau karena tadi, saya ya, eh, gimana Bu? ya kalau tadi kata Ibu di ratingnya masih di 6, nah kira-kira Ibu inginnya ada di angka berapa sih gitu? Melihat kekompakan di sekolah Ibu di suatu saat itu ingin ada di angka berapa? eh 8 ke 9 Bu. 8 ke Mudah-mudahan. 9. Hmm, bagus sih Bu. Ya, Dari karena
saya pribadi baru gitu Bu, bekerja dengan orang banyak seperti ini, karena kemarin kan hanya 20 orang ya, sekarang makin banyak, luas. Iya, dan tentu semakin banyak orang dan pasti semakin banyak pula perbedaan ya Bu, kemudian keinginan, dan Iya, itu tantangan bagi Ibu untuk menyatukan mereka. iya. Kemudian untuk apa ya, saya yakin Ibu punya kekuatan ya Bu untuk mewujudkan ke angka 8 atau 9 itu. Nah, kira-kira kekuatan dalam diri Ibu, apa sih yang akan Ibu gunakan gitu? Kekuatan apa yang ada dalam diri Ibu untuk mencapai angka tersebut? Ya, eee, kelebihan saya mungkin di komunikasi ya, Bu. Saya gampang bergaul dengan orang. Nah, mungkin itu salah satu kelebihan yang saya punya gitu. Mungkin dengan, komunikasi saya bisa menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Iya, betul. Saya setuju sih Bu dengan itu. Ibu emang apa ya, apa ya, sosial ininya bagus dalam berkomunikasi, dalam secara public speaking mungkin Ibu bagus juga ya. Jadi itu salah satu kunci kekuatan yang bisa Ibu gunakan untuk apa namanya, mewujudkan tujuan Ibu tersebut. Nah, kalau dari segi tindakan nih, rencana tindakan apa yang kira-kira akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Mungkin untuk tindakannya paling awal itu kita harus berpikir positif mungkin ya, Bu. Emang sulit sih ya, Bu, kalau misalnya, di tempat yang nggak nyaman, tapi kita harus berpikir positif itu susah. Nah, kemudian selanjutnya tuh saya mungkin akan mengajak teman-teman yang untuk saling mendukung. Bagaimana caranya nih supaya kita tuh bisa kompak gitu. Kemudian juga, mungkin kita juga memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lainnya untuk berkembang, berkembang bersama gitu, jadi nggak individual banget. Dan Iya, selanjutnya juga komunikasi. Kita, komunikasi yang terbuka, terus adanya saling menghargai, adanya saling menghormati, sama ini, 3S mungkin juga harus diterapkan ya, Bu, kalau di tempat kerja tuh. betul Bu, iya setuju. Jadi eh, apa yang Ibu paparkan itu betul, bisa digunakan. Saya pun pasti akan menggunakan hal-hal tersebut untuk apa ya, menjaga keharmonisan atau menjaga kondusivitas di lingkungan kerja saya di sini. Kemudian Bu, adakah strategi lain selain itu Bu? Kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Tadi tuh saya sempet berpikir, gimana kalau misalnya kita melaksanakan kegiatan satu hari full itu khusus untuk guru gitu loh, Bu. Hmm, Khusus untuk ya, guru, entah itu kegiatan olahraga, kegiatan kerja bakti, atau bahkan, kegiatan masak bersama, seperti itu kan, bisa membuat kekeluargaan ya, Bu. Bisa membuat kita saling kerja sama, adanya rasa saling memiliki, betul. seperti Iya, itu. seru tuh Bu. Iya. Apa ya? Jadi betul kata Ibu. Jadi mungkin Ibu ini ya berencana untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan bersama agar mungkin dia tidak Ya. canggung ya. Jadi nantinya tumbuh kekompakan, minimal kekompakan dalam apa ya? Meskipun itu di luar akademik, tapi tentu saja itu akan pasti berpengaruh ke akademik juga ya Bu. Misal nantinya mungkin kekompakan Iya, ke apa namanya? Penyiapan modul ajar ya kata Ibu dan lain-lain sebagainya ya. iya, iya. Iya, jadi, Ya, nanti juga untuk kegiatan pembuatan administrasi juga nggak individual gitu, Bu. Kita juga saling berbaur antara warga lama sama warga baru tuh nggak ada tembok, nggak ada pembatas gitu. Jadi saling memiliki. Kan kalau misalnya kita kerja di tempat yang nggak nyaman, mau kerja juga kan jadi malas ya, Bu. ya. Itu berpengaruh sekali ya, Bu. Nah, Iya. em, kira-kira dalam
pelaksanaan rencana Ibu tersebut, siapa saja sih yang akan Ibu libatkan dalam membantu Ibu untuk mewujudkan hal itu? Yang pertama itu sebenarnya kepala sekolah ya, Bu, cuma karena di kami belum ada kepala sekolah, mungkin saya akan, memberi bukan jadi saya akan berkonsultasi dengan yang dituakan gitu, Bu. Hmm. Karena ada ya satu guru yang memang dituakan di sekolah saya karena belum ada kepala sekolah. Nah, kemudian juga rekan-rekan juga, rekan sejawat mungkin, saya butuh dukungan semuanya untuk mencapai tujuan ini. Nggak mungkin kan kalau misalnya saya sendiri gitu, kalau misalnya saya sendiri nggak tahu ya bisa terlaksana apa Hmm. enggaknya gitu. Memang dukungan dari rekan-rekan yang lainnya itu amat sangat perlu. Ya, betul Bu. Jadi perlu perlu adanya super tim ya Bu. Jadi tidak hanya bisa Superman saja, tapi juga Iya. Ibu sudah menjadi pelopor nih. Ya, maksudnya ada nih yang mau bergerak untuk menyatukan atau meningkatkan kekompakan di sekolah tempat Ibu bekerja. Kemudian Bu, Iya. apa namanya? Kira-kira setelah melalui proses ini ya, setelah melalui proses diskusi kita malam ini, kita gak kerasa ini udah hampir 15 menit. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah sesi diskusi ini, sharing ini? Plong, Bu. Karena dari kemarin-kemarin sebenarnya ini jadi sebenarnya ini masalah sepele ya, Bu, cuma karena saya tidak bisa mengungkapkan jadinya tuh beban gitu, Bu. Mhm. Mau di tempat kerja mau ngerjain ini itu tuh nggak bisa gitu. Makanya sekarang udah dikeluarin, terus pengen ini, pengen itu, dikeluarin sama Bu Evi, alhamdulillah plong. Makasih juga Bu Evi sudah memberikan banyak masukan, tidak men-judge saya sebagai orang yang, eee, egois gitu loh. Karena saya pengen melakukan ini juga kan kebe demi kebersamaan ya, Bu, demi Betul. menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Iya, dan saya juga mengapresiasi Ibu, apa ya, eee, paparan yang Ibu tadi ucapkan juga muncul sendiri oleh Ibu ternyata gitu ya. Jadi ide-ide, solusi-solusi, kemudian, perubahan-perubahan yang ingin Ibu laksanakan itu ya dari Ibu muncul sendiri dan saya yakin Ibu bisa melaksanakannya, saya yakin Ibu bisa mencapai tujuannya dan, nanti mudah-mudahan kalau Ibu melaksanakan hal tersebut, jangan lupa untuk ini ya Bu, berbagi, sharing, kemudian, Iya, mengabari saya bagaimana progresnya supaya saya bisa mengetahui gitu seperti apa nih Bu Teresa dan sekolahnya, seperti itu Bu. iya. Before after reels sebelum ini ya, Bu, kegiatan. Ya, insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar ya, Bu. Dan mungkin ini juga tidak hanya untuk di sekolah ya, Bu, mungkin di tempat kerja yang lain juga mungkin bisa diterapkan. Betul Bu, itu bisa bisa diadaptasi oleh saya pun bisa. Saya pasti butuh itu gitu loh, ide-ide Bu Teresa itu bisa saya gunakan di sini untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di sekolah gitu. Kemudian apa, Bu Teresa kan punya apa ya, lingkungan sosial yang mendukung nih Bu Teresa misal di olahraga, Ibu kan ini ya background olahraganya bagus, kemudian masak juga itu bisa tuh diaplikasikan mungkin dengan mudah gitu oleh Ibu. Kemudian Ibu juga pasti bisa mengajak rekan-rekan Ibu untuk mendukung, program Ibu untuk mencapai tujuan tersebut. Nggak terasa nih Bu udah Oh, hampir 15 menit. Kira-kira oh, apa apa ada lagi gitu permasalahan yang ingin Ibu, utarakan di sini? untuk saat ini sih masalahnya hanya itu ya, Bu, dan saya benar-benar plong. Terima kasih banyak Bu Evi yang sudah menampung semua keluh kesah saya. Sama-sama Ibu, ini juga karena Ibu mau terbuka gitu ya untuk sharing. Terima kasih juga telah mengajak saya untuk diskusi ini Bu. Saya doakan mudah-mudahan Ibu senantiasa sehat, lancar, kemudian tujuan yang Amin, ingin Ibu, Bu. wujudkan juga bisa tercapai.
Amin amin. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama Ibu, selamat beristirahat ya Bu. Iya, terima kasih. Selamat istirahat juga Ibu. Sampai bertemu di sesi selanjutnya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam Bu Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Eca. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Cuma ya apa ya? Kalau jadi guru tuh suka ada ganjalan atau kegundahan gitu Bu. Kalau ketemu anak-anak tuh suka ada aja gitu yang jadi pikiran. Yang jadi bahan obrolan gitu ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira apa yang sedang Ibu pikirkan atau apa yang pengen dikeluarin unek-uneknya sama Ibu? Jadi eh, saya kan guru baru ya Bu di sini di tempat di SMA ini kan ya guru baru, guru bahasa Inggris baru gitu. Kemudian saya mengajar bahasa Inggris lanjutan di kelas 11. Nah, em, kadang anak-anak tuh suka bercanda gini Bu, gak bisa bahasa Inggris, terus kayak mereka tuh ya kayak takut gitu untuk belajar bahasa Inggris. Em, Meskipun menurut mereka candaan, tapi sebagai guru bahasa Inggris ya saya merasa, wah ini perlu diatasi nih gitu. Itu yang bikin aduh ganjalan sekali jadi PR gitu untuk saya. Oh iya. Jadi banyak ya di media sosial juga jadi bahan olok-olok ya. Gak bisa bahasa Inggris gitu kan ya Bu? Iya Bu, jadi apa namanya Eh, ya? Jadi apa? Pengen mensiasati itu gitu, pengen menghilangkan sugesti itu gitu Bu. iya iya. Sebelumnya ini tujuannya kira-kira apa tujuan atau harapan Ibu selama pembicaraan kita malam ini? Apa yang mau dihasilkan sama Ibu gitu? Hmm, Harapannya sih ya minimalnya siswa senang dulu Bu untuk belajar bahasa Inggris dengan saya gitu ya. Senang terhadap gurunya, akhirnya senang kepada pelajaran bahasa Inggrisnya dan mudah-mudahan kalau udah senang dengan gurunya, dengan pembelajarannya, mudah-mudahan nanti kualitas atau hasil belajarnya pun ikut meningkat juga Bu. Itu sih yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Ya, jadi jadi anak-anak senang dulu sama kita, baru ke mata pelajarannya ya, Harapannya itu Bu. seperti itu Bu. Ya. Ya. Kemudian Bu, kira-kira nih, Ibu tahu nggak penyebab kenapa anak-anak kita tuh kalau mata pelajaran bahasa Inggris itu momok menakutkan itu loh, atau yang paling nggak mau kita masuk kelasnya, seperti itu. Ya, Kira-kira apa ya penyebabnya kalau boleh tahu? ya sebenarnya saya juga suka tanya-tanya mereka juga ya, maksudnya dengan ketika mereka bercanda juga saya masuk dengan candaannya, tapi untuk menggali info gitu mereka tuh kenapa sih sampai kayak tiap belajar tuh kayak susah untuk diseriusin. Em, Kalau menurut mereka sih lebih ke mungkin mereka tidak tidak atau kurang percaya diri untuk menggunakan bahasa Inggris ya Bu. Kemudian kurangnya vocabulary atau pengetahuan kosakata. Kemudian mereka mungkin menganggap bahwa saya nggak perlu belajar bahasa Inggris, toh nantinya saya tidak menggunakannya gitu. Jadi mungkin mereka merasa tidak perlu untuk mempelajari bahasa Inggris secara mendalam gitu Bu. Terus ketika anak-anak sedang belajar bahasa Inggris tuh kadang-kadang ada teman-temannya yang suka apa ya, so Inggris gitu. Jadi mereka mungkin malah jadi tidak
pede untuk bicara bahasa Inggris gitu, Bu. Iya ya, jadi karena kita lingkungannya masih di desa mungkin ya Bu, masih Mhm. kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris tuh pasti dibilangin sok-sokan seperti itu. Iya, itu Terus mungkin tantangan juga sih, Bu. eh, anak-anak juga nggak pede mungkin ya Bu, kalau misalnya ngomong bahasa Inggris itu takut salah Iya, vokabnya. betul, takut salah, takut ya kalau salah takut diketawain gitu, Bu. Hmm. Kemudian Ibu kira-kira nih rencananya supaya anak-anak senang dengan mata pelajaran bahasa Inggris, gimana ya? Apa dengan cara apa gitu supaya anak-anak bisa mulai menyukai mata pelajaran bahasa Inggris dan bukan jadi mata pelajaran yang menakutkan lagi? Sebenarnya mungkin apa ya? Saya kan mengikuti GP ini ya, Bu, pendidikan guru penggerak ini. Dan salah satu yang saya pelajari juga supaya apa ya, membuat pembelajaran dikemas menjadi pembelajaran yang menyenangkan gitu, Bu. Mungkin bisa adanya ice breaking, kemudian eh, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu, Bu. Jadi apa namanya, sisipan-sisipan ice breaking yang menggunakan bahasa Inggris, meskipun itu ice breaking yang sederhana, mudah-mudahan itu bisa meningkatkan motivasi mereka untuk senang pada pelajaran bahasa Inggris itu, Bu. Kemudian bisa juga mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi, jadi tidak hanya sisipan ice breaking saja, tapi selama proses belajarnya pun mereka disediakan apa, em, bahan ajar atau media yang sesuai dengan minat dan kesukaan mereka untuk mempelajari bahasa Inggris. Mmm, kalau misalnya untuk media, Ibu kalau untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu biasanya menggunakan apa ya, Bu? Apakah hanya buku atau berbentuk seperti apa? Saya juga sebenarnya kurang, kalau misalnya untuk bahasa Inggris belum tahu ya media yang biasa digunakannya. Mhm. Jadi eh, mungkin bisa menggunakan lagu ya, Bu, entah itu sebagai pembuka atau sebagai eh, untuk merefresh ketika di tengah-tengah pembelajaran. Maka bisa disisipkan lagu. Dari lagu kan mereka belajar juga tentang vocab, tentang tensi, tentang makna, makna lagunya seperti itu. Kemudian video-video dari platform contohnya seperti BBC Learning English kan itu bisa digunakan. Ya. Jadi ya meskipun saya mengajar di jenjang SMA ya, tetapi saya menyederhanakan tingkat kesulitan dari materi tersebut supaya ya bisa dipahami oleh siswa-siswi saya. Bahkan saya pernah menggunakan apa namanya ya, tingkat kesulitan yang untuk jenjang SMP atau SD bahkan gitu. Ya sengaja agar mereka setidaknya tahu dulu kata-kata atau vocab yang sederhana yang bisa dipahami oleh mereka. Jadi tidak, ya mudah-mudahan itu bisa mengurangi doktrin bahwa bahasa Inggris itu susah, bahasa Inggris itu rumit gitu. Meskipun yang dibahas itu kan teks ya, Bu. Terutama Ya. di English lanjutan itu kan Ya. teks seperti dongeng ya kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Fable, terusan legend atau legenda, Mhm. kemudian fairy tale seperti itu. Usia mereka kan usia remaja ya, Bu, terus disuguhi dongeng gitu ya. Iya. Jadi emang agak Sulit challenging ya. gitu ya pembelajarannya. Iya. Apalagi bahasa asing ya, yang kadang di telinga kita juga masih, jarang terdengar. Mhm. Terus mereka juga suka bercanda gini, Bu. Bahasa Inggris itu katanya nulisnya gini, bacanya beda kayak gitu. Jadi mungkin ya itu salah Iya, satu tantangan bagi mereka. dan itu juga mungkin salah satu penyebab kenapa anak-anak takut mungkin ya mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Iya, Bu, itu salah satunya. Nah, berarti untuk rencananya yang, tadi ada ice breaking ya, Bu? Nah, Iya. kalau misalnya untuk ice breaking ini, menggunakan bahasa Inggris juga full? Kalau ice breaking, ya sisipan-sisipan bahasa Inggris. Contoh,
Misal Hmm, dari saya menuliskan satu kata, misal right, kan ujungnya e ya Bu. Nah nanti si siswa itu ya, secara bergantian melanjutkan dari kata e dan seterusnya seperti itu. Jadi mereka dilatih untuk menemukan atau mencari kata-kata dalam bahasa Inggris sesuai dengan huruf akhir yang mereka dapat gitu. Salah satunya itu yang hmm, pernah saya terapkan atau yang mulai saya sering gunakan di kelas. ya. Karena untuk ice breaking sendiri kalau di sekolah menengah itu jarang ya Bu, jarang Ya, dilakukan. ya, Biasanya jadi hanya di tingkat dasar ya. ya, jadi memilih ice breaking pun harus benar-benar ini loh Bu kayak jadi tidak yang hanya gerak-gerak atau tepuk-tepuk kalau di SMA ya. Jadi Iya, perlu perlu ya, pemilihan ice breaking yang tepat juga dan tentunya harus iya, bermakna sepertinya. iya, siap Bu. Kemudian ya Bu, untuk komitmen, komitmen apa yang nanti dibuat untuk rencana aksi, kemudian siapa saja sih yang eh, Ibu perlu dukungan? Ibu perlu dukungan dari siapa saja untuk melaksanakan rencana-rencana tadi yang Ibu kemukakan. Ya, untuk komitmen jadi untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan kan tentu saja saya juga perlu masukan ya Bu, perlu masukan, perlu belajar juga bagaimana caranya menerapkan hal itu. Tentu saya juga butuh untuk melibatkan rekan kerja saya, kemudian komunitas-komunitas yang saya ikuti, contoh MGMP, baik itu MGMP di sekolah ataupun di luar antar sekolah, kemudian komunitas guru bahasa Inggris juga saya ada mengikuti itu dan sepertinya saya akan terus melibatkan mereka setidaknya ada tempat untuk saya bertanya atau untuk sharing tentang hal-hal yang saya hadapi itu, Bu. Untuk komunitasnya sendiri itu masih lingkup sekolah Ibu atau dari luar juga? Kalau komunitas ada yang dari luar juga, Bu. Jadi antar apa namanya? Sejabar juga ada, Bu. Oh, iya. Kalau misalnya Kak, ini kan bahasa Sunda suka ada satu hari full bahasa Sunda ya. Oh iya, Kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Inggris itu ada nggak? ya ada Englishnya ya, Bu. Jadi ya setidaknya untuk percakapan-percakapan yang basic mereka bisa terapkan di situ. Tapi ya itu tantangannya Hmm, karena mereka takut disebut so Inggris, jadi kadang-kadang agak iya. susah penerapannya gitu. Jadi kadang ya memang hanya, tapi ya saya juga menghargai mereka ketika bertemu dengan saya, Good morning Miss atau Hello Miss, kayak ya setidaknya satu dua kata juga bisa mereka ucapkan itu sudah alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Ya, Iya. Eee, Emang dari dulu ya sepertinya bahasa Inggris itu, menakutkan gitu. mm, Menakutannya karena mungkin kebanyakan siswa tuh takut nggak bisa ya. ya Seperti betul yang Bu. tadi diungkapkan sama Ibu juga pasti, kebanyakan anak-anak itu, takut gitu ya, terus kemudian dicap sok-sokan, Oh menggunakan Inggris itu. bahasa Ya, asing gitu. ya. Iya, terus dari rencana tadi juga Ibu akan melaksanakan ice breaking. Saya rasa itu hebat ya, Bu, keren gitu loh di saat sekolah menengah jarang menggunakan ice breaking, tapi Ibu menggunakan ice breaking apalagi untuk mata pelajaran asing. Nah, dari Masih belum belajar percakapan nih, Bu. tadi ya, Bu, dari percakapan tadi kira-kira masih ada unek-unek yang mau dikeluarkan nggak, Bu? Apakah udah lega atau ternyata masih ada nih unek-unek yang mau dikeluarin? Alhamdulillah ya Bu, jadi setelah diungkapkan ternyata itu pentingnya sharingnya Bu, jadi ketika diungkapkan ya ada Ya, pengurangan beban di sini, kemudian jadi lebih plong, lebih beban. lega, jadi ternyata setiap permasalahan pasti ada solusinya gitu. Sejauh ini Alhamdulillah plong Bu, dan terima kasih juga Ibu ini udah bersedia jadi tempat diskusi saya nih. Tapi poin plusnya juga ternyata Ibu bisa loh, Ibu bisa membuat rencana
rancangan aksi tindak lanjut dari permasalahan yang Ibu hadapi. Permasalahan yang unek-unek yang Ibu hadapi, ternyata Ibu bisa bikin rencananya sendiri, Ya, rencana aksi ke depannya. ini juga berkat apa Bisa Ibu namanya? gimana, Ini Bu? juga berkat bantuan Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi mungkin Ibu munculkan ya. Jadi saya juga, oh iya, dengan pertanyaan itu saya jadi memikirkan jawabannya gitu, mencari jawabannya. Bisa memecahkan masalah sendiri ya, Bu? Ya, Nanti kalau misalnya sudah diterapkan ya, Bu, rencana tadi itu nanti boleh sharing lagi ya, Bu, langkah-langkahnya, perencanaannya, kemudian prosesnya seperti apa, dan hasilnya sebelum dan sesudah rencana kegiatan itu dilaksanakan. ya, baik Ibu. Nanti saya kabari Ibu, mudah-mudahan bisa saya laksanakan dengan konsisten ya Bu. Iya, karena, ini kan nggak cuma hanya untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya, mungkin bisa diterapkan untuk mata pelajaran lain yang mungkin menurut peserta didik itu, takut dan nggak bisa mengikuti mata pelajaran tersebut. Ya, mudah-mudahan Bu ada manfaatnya ya Bu. Ya lancar-lancar ya, Bu, Ya Ibu, nanti terima kasih pas banyak. kegiatannya. Nah, Ya, eee, ada lagi nggak, unek-unek atau permasalahan yang akan Ibu ungkapkan kembali atau mungkin ada masalah lain gitu, selain yang tadi? hmm, kalau sampai saat ini sih itu aja sepertinya Bu. Oh, berarti cukup sekian sampai di sini ya diskusi malam ini, mungkin kita bisa lanjut di lain waktu. Ya Nanti Ibu. berkabar lagi ya terkait yang tadi. Ya Bu, siap Ibu. Terima kasih Ya, Bu. terima kasih ya, makasih Bu Epi, selamat Ya, malam. selamat malam Ibu.